selamat datang kembali di channel Los Perangkat Desa. Pastinya channel yang teman-teman sangat harus kunjungi ya dalam mempersiapkan ujian perangkat desa di daerah teman-teman masing-masing. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan ya, kita dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita ke soal dan pembahasan, untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk subscribe, kemudian like, ya. FYI nih, jadi channel Lolos Perangkat Desa disusun untuk mempersiapkan teman-teman dalam mengikuti ujian seleksi perangkat desa. Ada soal-soal tertulis, kemudian Excel, ada wawancara yang tentu saja disesuaikan dengan peraturan pengangkatan perangkat desa di daerah teman-teman masing-masing, karena antara satu daerah dengan daerah yang lainnya itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada soal perangkat desa tapi kok ada soal bahasa Indonesia, ada soal agama, PKN, itu barangkali di daerah yang lain itu memang soalnya seperti itu ya, ada seperti mata pelajaran. Nah, kalau di daerah saya sendiri nih ya, daerah kami itu nggak ada soal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi soalnya itu langsung ke soal umum mengenai undang-undang desa, soal umum mengenai undang-undang dasar, mengenai wasbang, seperti itu. Nggak ada soal yang mapel gitu kayak CPNS dan P3K mungkin seperti itu, yang enggak ya teman-teman ya, beda ya. Tapi tentu saja setiap soal, setiap jenis soal itu pasti menyesuaikan dengan peraturannya masing-masing. Kalau di daerah saya sendiri nggak ada soal seperti itu. Jadi untuk sampai saat ini channel Lolos Perangkat Desa nggak ada soal bahasa Indonesia, matematika dan lain sebagainya. Ini soal umum yang keluar di uh, ujian perangkat desa. Tentunya soal-soal di channel ini disesuaikan dengan soal yang pernah keluar, yang pernah kami ikuti ya di ujian perangkat desa tahun lalu. Well, kita lanjut ke soal nomor berapa ini ya? Di part kelima. Soal nomor 46. Teman-teman silahkan persiapkan diri dengan baik. Ketika teman-teman punya waktu yang panjang untuk persiapan, silahkan simak dengan fokus, perhatikan dengan fokus. Akan tetapi kalau teman-teman sambil melakukan aktivitas yang lainnya dan harus belajar juga, ya nggak apa-apa, silahkan diputar video ini sambil mendengarkan dan sambil melakukan aktivitas lainnya. Well, nomor 46 soalnya adalah pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama? Apakah A pasal 27, B pasal 28, C pasal 29, D pasal 30? Jawaban yang paling tepat ya, Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai kebebasan beragama adalah pasal 29 atau yang C. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya yang dipercayai itu. Agama dan kepercayaan itu. Ini sangat perlu diingat-ingat ya, untuk kebebasan beragama ada di pasal 29. Kita lanjutkan soal nomor 47.
Apa yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945? A. Pendidikan, B. Pertahanan, C. Kesejahteraan sosial, D. Pemerintahan daerah. Pertanyaannya adalah pasal 34. Jawabannya adalah yang C. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial ya, dan pemberdayaan masyarakat miskin itu ada di pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi teman-teman, untuk channel Lolos Perangkat Desa ini sangat membuka kesempatan ketika teman-teman mendapati ada soal atau jawaban yang kurang tepat, dirasa kurang tepat, kurang benar, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ini karena saya nggak ada waktu untuk editing juga, jadi rekam ya langsung upload gitu, nggak ada editing ya. Tapi untuk soal sudah dicek oleh tim tentu saja, tapi untuk pengolahan video ini langsung gitu ya teman-teman, jadi nggak dicek tadi salah baca atau gimana, nggak ada, karena waktunya juga sangat terbatas karena kesibukan juga seperti itu. Well, kita lanjut soal nomor 48. Siapakah yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945? A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah yang B. DPR. Yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang menurut Undang-Undang Dasar adalah DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan untuk membentuk undang-undang berada di tangan DPR. Lanjut soal nomor 49. Apa yang diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945? Apakah A. Kebebasan beragama, B. Hak dan kewajiban warga negara, C. Pemerintahan daerah, D. Perekonomian nasional. Kalau teman-teman punya waktu yang panjang, silahkan untuk meringkas ya. Silahkan untuk meringkas Undang-Undang Dasar 1945. Ada berapa bab? Setiap babnya, bab pertama itu apa? Pasal 1 itu tentang apa? Itu saya di tahun lalu ketika saya ujian, saya juga melakukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya meringkas Undang-Undang Dasar. Jadi tidak menghafal, diringkas gitu, diringkas, dibaca setiap hari, nanti paham dan hafal sendiri. Untuk teman-teman yang membutuhkan ringkasan Undang-Undang Dasar, silahkan komen mau atau komen butuh Undang-Undang Dasar atau gimana, silahkan penuhi kolom komen ya teman-teman. Ini ada kalimat nih. Oke, langsung ya lanjut ya. Untuk jawaban soal nomor 49 adalah B, yakni hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lanjut soal nomor 50. Berapa jumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen? A 37, B 42, C 55, D 73. Nah, ini teman-teman silahkan buka dulu Undang-Undang Dasar. Jawabannya benar apa enggak nih? Jawabannya adalah D 73. Silahkan dicek dulu. Nah, nanti boleh drag di kolom komen ya. Boleh komen benar apa enggak nih nomor 50 nih. Benar 73 atau enggak nih? Nah, setelah dilakukan 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 73 pasal. Apa yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945?
A. Hak dan kewajiban warga negara. B. Pemerintahan daerah. C. Kewarganegaraan. D. Pertahanan dan keamanan. Untuk pasal 26 adalah membahas mengenai kewarganegaraan. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia. Siapakah yang memiliki hak veto dalam pembentukan undang-undang? Apakah A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Tidak ada yang memiliki hak veto. Ini hak veto itu apa sih sebenarnya? Jawabannya dulu ya. Jawabannya adalah D. Tidak ada yang memiliki hak veto. Hak veto adalah hak istimewa untuk membatalkan suatu keputusan, ketetapan, rancangan, peraturan, dan undang-undang atau resolusi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri mengatur bahwa tidak ada lembaga yang memiliki hak veto dalam pembentukan undang-undang. Kita lanjut soal nomor 53. Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan? Apakah A. Pasal 29, B. Pasal 30, C. Pasal 31, D. Pasal 32. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 53 adalah B, yaitu pasal 30. Jadi, pasal 30 ini mengatur mengenai pertahanan dan keamanan negara. Kita lanjutkan soal nomor 54. Apa yang diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945? A. Kebudayaan nasional. B. Pendidikan. C. Kesejahteraan sosial. D. Pemerintahan daerah. Soal nomor 54 adalah pertanyaan mengenai pasal 32. Jadi untuk pasal 32 mengatur mengenai kebudayaan nasional. Sekali lagi ya, untuk teman-teman yang membutuhkan ringkasan mengenai isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ya, bisa mengisi kolom komentar. Nah, silakan mengisi kolom komentar mau atau butuh atau gimana terserah, karena kalau kita menghafal tentu ini akan sangat berat ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mengetahui polanya, kemudian kita membaca ringkasannya, itu kita akan mudah untuk memahami isi setiap pasal bab dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjutkan soal nomor 55. Siapakah yang mengangkat dan memberhentikan hakim konstitusi? Apakah A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. Mahkamah Agung? Pertanyaannya adalah mengangkat dan memberhentikan hakim konstitusi. Tentu saja ini adalah wewenang dari presiden ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Presiden mengangkat dan memberhentikan hakim konstitusi. Tentu saja presiden dalam mengangkat dan memberhentikan hakim konstitusi berdasarkan usulan dari MA atau Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sendiri. Lanjut soal nomor 56. Apa yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945? A. Perekonomian nasional. B. Pendidikan. C. Hak asasi manusia. D. Pertahanan dan keamanan. Jawabannya adalah yang A. Perekonomian nasional. Yang diatur dalam pasal 33 adalah perekonomian nasional.
Perekonomian nasional sendiri berdasarkan asas kekeluargaan ya. Ini barangkali ada pertanyaan yang keluar seperti ini ya teman-teman. Jadi asas perekonomian nasional di Indonesia itu adalah kekeluargaan. Berdasarkan pasal 33 yang tadi. Well, soal nomor 57, berapa jumlah amandemen yang telah dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Ini mudah ya. Jawabannya tentu saja 4 kali. Jadi Undang-Undang Dasar itu telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Yakni pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Soal nomor 58, siapakah yang memimpin sidang PPKI ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan? Pertanyaannya adalah siapa yang memimpin sidang PPKI? Apakah Soekarno, apakah Muhammad Hatta, apakah Ahmad Subarjo, apakah Supomo? Jawabannya adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memimpin sidang PPKI ketika Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Soal nomor 59, apa yang diatur dalam pasal 24? Apakah mengatur tentang hak asasi manusia? Apakah tentang kekuasaan kehakiman? Apakah tentang pemerintahan daerah? Apakah tentang pendidikan? Jawabannya adalah tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 mengenai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia ini harus merdeka dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Ini teorinya ya teman-teman ya, teorinya itu kekuasaan kehakiman di Indonesia itu adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor atau pihak-pihak manapun berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Soal terakhir di part ini, soal nomor 60, apa yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945? A. Bendera, bahasa, dan lambang negara. B. Pendidikan. C. Kesejahteraan sosial. D. Pertahanan dan keamanan. Yang diatur pada pasal 36 adalah A, yakni bendera, bahasa, dan lambang negara. Serta ada lagu kebangsaan juga ya. Oke, kita telah sampai di penghujung video ya. Di penghujung video untuk teman-teman yang masih belajar mempersiapkan ujian perangkat desa, silahkan belajar dengan fokus, dengan teliti dan bersungguh-sungguh. Jangan lupa serahkan semua urusan, semua usaha teman-teman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hasil yang teman-teman peroleh nanti semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya. Hasil yang terbaik itu tidak selalu lolos atau sesuai dengan keinginan teman-teman ya, tetapi hasil yang terbaik itu pasti yang terbaik dari Tuhan bagaimanapun hasilnya nanti. Tapi tetap teman-teman memiliki kewajiban untuk berusaha dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Hindari keinginan untuk suap menyuap atau istilahnya membeli kursi gitu, jangan sampai teman-teman ya, karena sesuatu yang kita mulai dengan tidak baik nanti hasilnya juga tidak baik, perjalanannya juga tidak baik. Mulai untuk teman-teman yang sudah kepikiran mau ke sana ya, silahkan pikirkan ulang, pikirkan jangka panjangnya gitu ya, karena tanaman yang buruk juga nanti keluarnya juga yang buruk gitu. Kalau bisa ya kita
memulai dengan yang baik agar kita mendapatkan hasil yang terbaik juga. Oke, seperti itu untuk soal dan pembahasan di part kelima ini. Nantikan soal dan pembahasan yang lainnya. Untuk teman-teman, tentu yang teman-teman harus pelajari dalam mempersiapkan ujian perangkat desa bukan hanya undang-undang dasar ya, ada undang-undang desa, ada undang-undang tentang BUMDes, ada tentang aset, ada tentang keuangan. Nah, soal-soal tadi dapat teman-teman pelajari tentu saja di channel Lolos Perangkat Desa. Silahkan belajar dan semoga sukses.